husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah terkhusus kita bacakan kepada orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, guru-guru, leluhur yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah penuhi alam kubur, alam barjahnya dengan maghfirah, dan Allah jadikan raudhah min riyadil jannah bijahi nabiyyir rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita pagi ini masih berkaitan dengan rangkaian ibadah kurban. Bila mana tidak keliru menurut Almanak Hijriyah, kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Maka 2 hari atau 3 hari ke depan kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Bu, 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita udah masuk bulan haji. Bulan apa, Bu? Bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu penting kita mengetahui hal-hal perihal yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi tema yang akan kita pelajari, karena pasti kita semua pada tanggal 10 Dzulhijjah pasti nerima daging kurban. Betul ya, Bu ya? Kenapa ini perlu dibahas? Karena berkaitan dengan halal haram. Bu, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa ketika di surga, pertanyaannya, yang menyebabkan Nabi Adam, Siti Hawa diturunkan dari surga ke dunia karena apa? Karena apa, Bu? Karena apa? Diapain Bu holdingnya? Karena apa? Karena makan yang seharusnya enggak. Ulangi. Nabi Adam, Siti Hawa, kesalahan manusia pertama, diturunkan Nabi Adam, Siti Hawa dari surga ke dunia karena masalah makanan. Betul, Bu? Bukan buah holding, karena masalah karena memakan yang seharusnya tidak dimakan. Berarti masalah makanan ini penting apa tidak? Penting, saking pentingnya Nabi Adam diturunkan dari surga ke gara-gara makanan. Maka daging kurban yang akan kita terima nanti pun jangan keliru, jangan-jangan itu bukan daging kurban yang harus kita terima. Maka pembahasan yang akan kita bahas adalah mustahik daging kurban. Siapakah yang layak dan siapakah mereka orang-orang yang menerima daging kurban. Boleh jadi kita adalah orang yang harus menerima, boleh jadi kita adalah orang yang tidak boleh menerima. Betul, Bu? Maka ini berkaitan dengan halal haram. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis Bukhari nomor hadis 518. Man min ayyamil amali shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Ada satu amalan
yang mana Allah amat demen, sangat suka sekali bila mana seorang hamba melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi di 10 hari pertama ini ada satu amalan yang Allah sangat suka bila mana kita melakukannya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, bukankah itu adalah jihad di jalan Allah? Allah kan suka jihad, orang yang berperang, orang yang membela agama Allah. Apakah jihad tidak Allah sukai? Ketika datang bulan Dzulhijjah, qala, Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah, tidak, bukan jihad. Yang dimaksud amalan yang Allah suka, amalan yang Allah cinta bila mana datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, ada orang keluar rumah bawa bawa duit. Ngapain, Bu? Ngapain kira-kira? Orang meninggalkan rumah bawa uang. Falam yarji' min dalika syai'un, semuanya dihabiskan. Ngapain? Beli hewan kurban. Beli apa, Bu? Beli hewan Satu amalan yang paling Allah cintai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah langkahnya seorang manusia membawa materi, membawa harta, membawa uang untuk dibelikan hewan itu Allah paling suka di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tuh, monggo yang mau berkurban dipersiapkan, 2 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ada rizkinya, kita bisa ibadah kurban, amin ya rabbal. Yang kedua, bila mana kita mau kurban, sering disebutkan bila mana masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka orang yang berkurban jaga rambut, jaga kuku, jangan dipotong. Apa, Bu? Jangan motong kuku, jangan motong rambut. Kalau orang yang akan apa, Bu? Jadi yang jangan motong rambut, jangan motong kuku yang siapa ini? Yang siapa? Yang mau. Kalau panitia boleh-boleh aja, kecuali panitia mau maka kalau mau kurban sekarang waktunya, 2 hari lagi motong kuku, motong rambut, ya Bu ya. Ya, tanggal 1 hingga hewan disembelih jangan motong kuku, supaya apa? Semua badan kita mendapatkan keberkahan, jadi saksi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumayan 10 hari. Maka kalau mau bersih sekarang, potong kukunya, bersihin, rambut potong, supaya tanggal 1 Dzulhijjah kita enggak motong-motong kuku rambut lagi sampai hewan kita disembelih. Selanjutnya, bila mana kita melaksanakan hewan kurban, menurut pandangan ulama, siapakah mustahik hewan kurban? Siapakah orang-orang yang menerima hewan kurban? Boleh jadi kita adalah orang yang boleh menerimanya, boleh jadi kita adalah orang yang tidak boleh menerima hewan kurban.
Kurban sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada kurban sunnah, ada kurban wajib atau kurban nazar. Bu, kalau kurbannya sunnah, kita yang kurban boleh ngambil berapa, Bu? Sepertiganya kalau kurbannya sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, kalau kurbannya nazar, ibu punya omongan. Nanti kalau anak saya lulus kuliah, saya mau kurban, maka kalau lulus wajib kurban. Ibu ngomong lagi sholat tahajud, ya Allah, kalau saya ada yang ngeberangkatin umroh, saya mau kurban. Bener, ada yang ngeberangkatin, maka ibu wajib, namanya kurban nazar. Lagi sholat duha, ibu ngedoa, ya Allah, ini si bontot anak saya yang perempuan, kalau ada jodohnya saya mau kurban. Datang sebulan setelahnya ada duda kaya ngelamar. Yang penting ada jodohnya, Bu. Jadi nikah, maka ibu wajib namanya kurban nazar. Kalau kurban nazar, kalau kurban wajib, ketentuannya yang berkurban enggak boleh ngambil, enggak boleh makan sedikit pun. Bagiin semuanya. Satu. Yang kedua, apakah Pak Ustadz yang kurbannya aja? Bukan. Semua orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Contoh, Bu, yang kurban nazar padahal mah istrinya, maka anaknya, suaminya sama-sama enggak boleh makan daging kurban nazar. Jadi kalau kurban nazar, keluarganya enggak boleh makan. Bukan hanya yang kurbannya saja, tapi orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya enggak boleh makan daging Umpamanya iseng-iseng anaknya, papa minta sate dong dari hewan kurbannya, enggak boleh. Kenapa? Karena anaknya berada dalam tanggungan ayahnya. Maka orang yang berkurban dan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya enggak boleh makan kurban yang wajib. 3. Nah, ini, Bu. Kalau kurban nazar, kalau kurbannya wajib, maka, Bu, dagingnya hanya dibagikan ke fakir miskin saja. Ulangi, kalau kurbannya wajib, kalau kurbannya sunnah, maka mustahik daging hewan kurban wajib hanya dibagikan kepada fakir miskin duafa saja. Orang kaya nggak boleh nerima. Kalau kurbannya wajib, kalau kurban sunnah boleh. Maka boleh jadi di awal kita katakan, boleh jadi kita boleh menerima, boleh jadi kita enggak boleh menerima. Betul, Bu? Ya. Maka siapakah mustahik daripada daging kurban? Yang pertama, mustahik atau orang yang menerima daging kurban adalah si pekurban sendiri dan keluarganya, boleh. Maka orang yang berkurban boleh ngambil kalau kurbannya sunnah. Kalau kurban wajib enggak boleh, keluarganya enggak boleh menerima. Mana dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana yaumul fitri lam yakhruj hatta ya'kula syai'an. Rasul bila mana lebaran Idul Fitri, Rasul enggak keluar rumah kecuali makan dulu. Maka kalau hari raya Idul Fitri,
sebelum kita sholat, sebelum ke masjid, sebelum ke lapangan, sunnah apa dulu Bu? Makan, untuk membedakan bahwa hari itu kita udah enggak puasa lagi. Boleh Bu ya? Kalau Idul Fitri, maka sunnah sebelum berangkat kita makan dulu. Kalau Idul Adha kebaliknya. Kalau Idul Adha jangan makan dulu di rumah, cukup minum saja seperlunya, karena nanti pulang kemungkinan kita bawa daging, sehingga wa iza kanal adha, jika Idul Adha Rasul lam yarji, tidaklah Rasul pulang ke rumah hatta yakula syai'an, sehingga Rasul di luar rumah makan dulu. Makan apa maksudnya? Wa kana idza raja'a, bila mana Rasul pulang ke rumah, akala Rasul memakan min qabli udhiyatihi, dari ati hewan kurbannya. Oh Bu, jadi dari sini orang yang berkurban boleh memakan sedikit dari hewan kurbannya. Yang Rasul makan apa tuh Bu? Atinya, sebagai ngambil keberkahan. Jangan domba kambingnya kurus, diambil kakinya empat-empatnya. Panitia, kan kata Ustadz, orang yang kurban boleh ngambil sepertiganya. Ini kambing kurban saya, maka saya titip ya, paha depan 2, paha belakang 2, kirim ke rumah. Ya ilah, kambingnya kuru, diambil kaki 4-nya, yang dibagiinnya apa? Maka kaidah kurban, semakin sedikit kita ambil, semakin banyak yang dibagikan, semakin utama kurban. Karena memang hewan kurban disembelih bukan buat kita makan, karena memang buat ibadah, dibagi-bagiin ama bukan didominasi ama kita. Maka yang pertama, mustahik daging kurban adalah si pekurban sendiri dan keluarganya. Kedua, mustahik hewan kurban adalah kerabat, teman, dan tetangga. Jangan ape tetangga kita kebagian baunya doang, Bu. Iya, jangan kebagian baunya doang. Apalagi tetangga kebagian bau cuci perutnya doang. Wa ilaha illallah. Tetangga, temen kita jangan lupa bagiin. Dalilnya, wa yuhdi thulutsaha li aqaribihi wa asdiqaihi walau agniya. Sepertiganya daging kurban bagiin ke kerabat, bagiin tetangga, bagiin teman-teman, walau dia kaya. Boleh nggak Bu orang kaya kita bagi kurban? Boleh, karena hewan kurban dakwah sosial, siapa saja boleh menikmat. Berkaitan tetangga ini ada 3 jenis, Bu. Tetangga ini ada 3 jenis. 1, nah silahkan, kira-kira Ibu punya nggak yang begini? 1, ada tipe tetangga yang memiliki 3 hak. 1, hak nafkah. 2, hak muslim. 3, hak tetangga. Siapakah mereka? Mereka adalah tetangga kita yang notabene-nya kerabat. Kalau kiri kanan kita tetangga sekaligus kerabat kita, maka mereka punya 3 hak. 1, hak nafkah. Artinya bila mana mereka kesusahan, wajib kita bantu. Yang kedua, hak muslim. Kalau mereka sakit, kita
longok. Yang ketiga, tetangga saling menjaga satu sama lain. 3 hak. 1, hak nafkah, hak muslim, dan hak tetangga. Yang kedua, ada tetangga yang hanya memiliki 2 hak, yaitu hak muslim dan hak tetangga saja. Siapakah mereka? Tetangga kita yang satu agama dengan kita. Kita punya tetangga sama agama sama kita, maka jangan ikut campur urusan dapurnya. Ya, Bu. Kenapa? Karena bukan kerab, bukan keluar. Tapi kalau kita punya kerabat, punya tetangga, saudara kita, maka wajib kita bantu. 3 haknya. Yang terakhir, tetangga yang hanya punya 1 hak. Siapakah hanya punya hak tetangga doang? Bila mana kita punya tetangga non muslim, kita cuma hanya menjaga silaturahmi, hubungan ketetanggaan saja. Nah, ini tetangga, Bu. Semuanya mau yang 3, 2, 1 boleh kita bagi daging Pertanyaannya, tetangga kita ada yang Kristiani, boleh nggak dibagi hewan kurban? Tetangga kita ada yang beragama Buddha, boleh dibagi hewan kurban? Tetangga kita ada yang Konghucu, boleh dibagi kurban? Boleh. Kenapa? Hewan kurban boleh dibagikan kepada siapa saja. Yang terakhir, mustahik daripada hewan kurban adalah kaum fakir miskin. Dalilnya mana? Surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kata Allah, hei orang-orang yang berkurban, makanlah sebagian daging kurban dan berikanlah sisanya kepada orang Bu, berikanlah. Pertanyaannya, kalau memberi, kita yang datang atau orang yang datang? Ulangi, berikanlah. Kalau kata-kata berikanlah, kita yang bergerak atau orang yang datang? Kita yang datang. Makanya bagusnya orang-orang yang akan ngambil daging kurban jangan dikasih kupon. Jangan dikasih. Kalau dikasih kupon pasti datang. Adab etikanya adalah diberikan, diantar, bukan supaya ngantri kayak beli minyak goreng. Kurban maka ngantri. Anterin, bagi tugas-tugasnya per RT. No, begitu. Telepon RT-nya, nih siap buat RT 10, 50 bungkus. RT datang, petugasnya bagiin ama kerjasama dengan panitia. Jangan warganya suruh ngerumun ke masjid. Bagusnya dianterin, itu adabnya. Dan yang terakhir, bila mana kita menerima daging kurban, ada ketentuannya. Bu, ibu punya 10 kilo di freezer daging kambing. Alhamdulillah, dari Al-Huda 5 kilo. Amin apa, Bu? Iya gitu. Umpamanya gitu ya. Nyampe gak tahun depan itu? Tahun depan nyampe? Ada yang nyampe? Ada. Iya, sampai beku. Tahun depan nyampe ada juga. Bagaimana ketentuannya orang yang punya daging kurban? 1. Nah, lihat. Bila penerima kurbannya orang fakir miskin yang menerimanya, saya lihat ibu-ibu pengajian Rabu pagi ini semuanya orang kaya.
Amin apa? Iya. Nah, kalau yang menerima daging kurbannya fakir miskin, maka boleh dijual. Kalau yang menerimanya fakir, yang penting bermanfaat buat dia. Di sate udah, di sop udah, di rendang udah, masih banyak kulkas nggak punya, kemanain? Jual. Boleh betul tidak? Boleh, dengan syarat yang menerimanya orang fakir miskin duafa. Tapi kalau orang yang menerima daging kurbannya orang kaya, pada sugih, kayak ibu-ibu pengajian Rabu pagi, kalau menerima daging kurban enggak boleh dijual, hanya buat diolah saja. Diolah, dibuat suguhan, dimasak, jangan dijual. Bu, ya, karena kita kan orang kaya, maka kalau kita terima daging kurban jangan dijual. Kalau mau sedekahin lagi, suguhin, kita masak yang banyak, bagiin ke tetang masakannya, jangan mentahnya. Ya, ngesop yang banyak, bagiin ke tetangga, bagus nggak? Bagus, jangan dijual. Kita mau orang kaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat, berkah rezeki, kita bisa ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman keberkahan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? 1, 2. Hamdalah TV.